Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'da. Pemirsa, di kajian kedua di bulan Ramadan ini dari Lajnah Ta'lim wa Nashr Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo bersama saya Muhammad Gufron Hadi, kita akan membacakan sebuah hadis yang bunyinya ruwiya annahu alaihi salatu wassalam. Suatu saat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja zata yaumin ala ashabih. Suatu saat baginda Rasul keluar menuju para sahabatnya. Faqala, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabatnya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Kata Rasulullah. Faqalu asbahna mu'minina billah. Para sahabat kompak menjawab, pagi ini kami ya Rasulullah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini adalah sebuah pelajaran bahwa baginda Rasul Muhammad SAW, penghulu para nabi, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, orang yang paling dihormati waktu itu di tanah Hijaz, tidak malu, tidak merasa turun derajatnya, dan beliau tidak jaim, mau berjalan-jalan silaturahmi ke rumah para sahabat-sahabatnya. Beda dengan yang ada sekarang. Baru jadi pejabat, sudah malu mau silaturahmi sama saudara, sama tetangga, jaim. Baru jadi ustadz, jadi kiai, sudah malu mau duduk sama tetangganya yang belum sholat. Tapi tidak dengan Rasulullah. Wa basyarun laisa kal basyar. Manusia yang tidak seperti manusia. Beliau orang mulia, Habibullah, kasih Allah. Tidak malu bersilaturahmi kepada para sahabatnya. Beda dengan sekarang, yang merasa terhormat, yang merasa mulia, mau bersilaturahmi pilih-pilih. Kalau satu level mau, kalau level di bawahnya tidak merasa, takut turun derajatnya. Mari kita berpikir bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang tinggi pangkatnya, bukan yang jadi kepala ini, kepala itu, tidak pakai bekala, bukan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kalian, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling takut kepada Allah di dunia ini? Hanya baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau masih mau datang ke rumah para sahabatnya, mau anjang sana, mau silaturahmi, tanpa beliau harus berpikir, aku adalah seorang nabi dan utusan. Kata Rasulullah, kaifa asbahtum? Sahabat-sahabatku, bagaimana kabarmu pagi ini? Sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Di pagi ini aku adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat, faqala wa ma alamatu imanikum? Kalau kamu memang beriman kepada Allah, tanda-tandanya kamu iman kepada Allah itu apa? Qalu nasbiru alal bala. Sahabat kompak menjawab, ya Rasulullah, tandanya kami beriman kepada Allah, kami sabar menghadapi bala musibah. Pemirsa sekalian, kita sebagai manusia, khususnya sebagai warga negara Indonesia, mulai tahun 2019, kita diuji oleh Allah dengan pandemi. Efek dari pandemi, banyak teman-teman kita yang di PHK tadi. Ada yang dagangannya mulai menurun omsetnya, dan lain sebagainya. Ditambah akhir-akhir ini ada bahan bakar naik, minyak goreng langka. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, pertama, tetap berikhtiar. Dua, bersabar dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nashkuru ahlar roha. Tandanya orang yang beriman kedua, kata para sahabat, bersyukur ketika kita dalam kondisi yang nyaman. Ekonominya normal, rezekinya lancar, kami bersyukur kepada Allah. Wujud daripada syukur kita adalah, pertama,
Kalau punya rezeki, sedekahkan sebagian rezeki kita. Kalau kita lagi sehat, buatlah tenaga kita, sehat kita untuk kepentingan orang banyak. Kalau lagi kita punya pangkat jabatan, jangan enggan-enggan membantu orang lain. Inilah figur orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nardo bil qadha. Yang ketiga, ya Rasulullah, kami ridho dengan apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini kami menjadi seorang pedagang yang belum sukses, kami ridho dengan hal itu. Mungkin hari ini kami belum mempunyai istri, kami ridho dengan kondisi seperti itu. Atau kami hari ini belum punya anak, kami ridho dengan hal seperti itu. Karena memang seluruh perjalanan hidup manusia dan perjalanan alam raya ini, dari debu yang paling kecil yang pindah tempat, tidak ada yang lepas dari pengaturan dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin. Allah Al-Zat yang mengatur seluruh alam dunia. Inilah sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah. Pertama, nasbiru alal bala, sabar menghadapi musibah. Yang kedua, bersyukur dalam kondisi yang nyaman. Yang keempat, wa nardha bil qada, ridho terhadap apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk pemirsa semua, terutama bagi saya Al-Fakir Muhammad Ghufran Hadi, menjadi orang yang mampu melaksanakan apa yang telah disampaikan, dan semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan puasa Ramadan secara sempurna di tahun ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum menafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.